Siang itu, terik matahari Surabaya menyengat hingga ke gang sempit di tepi pelabuhan. Udara kering membuat setiap langkah di tanah berdebu berderak di bawah sandal jepit. Di salah satu rumah kayu tua dengan cat yang mulai pudar, duduk seorang perempuan tua bernama Sri Hartati. Rambutnya memutih, punggung sedikit membungkuk, dan wajahnya menyimpan jejak waktu yang panjang. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, rumah itu hanya diisi oleh langkah kaki Sri Hartati sendiri, bunyi radio tua yang setia, dan doa-doa lirih yang ia panjatkan setiap malam. Hidup seorang diri memang sunyi, tetapi Sri Hartati terbiasa. Ia tahu bagaimana menata kesederhanaan. Sayur bening, tempe goreng, atau ikan asin, semuanya terasa wajar dan membawa rasa syukur. Namun siang itu, kedamaian rumahnya akan terusik dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dari ujung gang terdengar suara langkah tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, seorang pria muda muncul, memegang sebuah panci besar dengan tangan gemetar, wajahnya pucat dan napas terengah. Itu Dedi Prasetyo, menantu Sri Hartati, yang jarang datang sendiri. Biasanya ia menemani Lestari Dewi, anak Sri Hartati, pulang dari Jakarta. Kali ini, ia muncul sendiri, dan sesuatu dalam sorot matanya membuat Sri Hartati menegang. "Bu, saya bawa makanan enak untuk makan siang," katanya, sambil meletakkan panci besar itu di atas meja kayu di ruang tengah. Panci itu bergetar saat ditaruh. Uap panas mengepul keluar, membawa aroma anyir yang asing di hidung Sri Hartati. Sri Hartati mendekat perlahan, mencium aroma itu, dan bulu kuduknya meremang. "Ini daging apa, Dad?" tanyanya. Suara bergetar tipis. Dedi tersenyum samar, seperti menyembunyikan sesuatu. "Pokoknya istimewa, Bu. Coba saja nanti. Jarang-jarang bisa saya dapatkan," jawabnya ringan. Tapi nada itu terasa janggal di telinga Sri Hartati. Perasaan curiga mulai merayap. Selama ini, ia tahu karakter Dedi, suka nongkrong di warung remang, bermain kartu, dan terlilit hutang pada beberapa orang. Meskipun demikian, ia tetap berusaha menahan diri. "Bu, saya yakin rasanya mantap," Dedi menambahkan sambil mengambil mangkuk dan menyendokkan potongan daging ke hadapan Sri Hartati. Tangan Sri Hartati gemetar saat menyentuh sendok. Ia teringat masa muda, ketika suami dan anaknya masih dekat, makan sederhana namun penuh cinta. Kini, potongan daging yang ada di hadapannya terasa asing dan menakutkan. Sekali ia mencicipi, rasa getir dan bau anyir langsung menusuk hingga ke perutnya. Ia buru-buru menutup mulut, menahan mual. Sementara Dedi hanya tertawa kecil melihat ekspresinya. Di luar jendela, burung-burung yang biasanya riuh kini bungkam, seolah merasakan ketegangan yang sama. Radio tua di sudut ruangan bergumam pelan, menyampaikan berita singkat. Seorang siswi bernama Maya Putri dilaporkan hilang sejak malam sebelumnya. Nama itu menempel di pikiran Sri Hartati, membangkitkan perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Ia mencoba tetap tenang, mengambil panci kecil, jahe, dan gula batu untuk membuat wedang jahe. Uap harum dari jahe perlahan menyebar, menutupi aroma aneh dari panci Dedi. Namun matanya tak lepas dari sepatu Dedi, yang penuh bercak coklat gelap bercampur lumpur, menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. "Dad, tadi kamu dari mana?" tanya Sri Hartati dengan hati-hati. Dedi menjawab cepat, seolah menutupi sesuatu. "Dari pasar, Bu. Teman jagal kasih bagian bagus. Katanya daging jarang. Sayang kalau tidak diambil." Seketika, rasa cemas dan ketegangan membuncah di dada Sri Hartati. Ia tahu ia harus waspada, tapi juga tidak ingin menuduh menantunya secara terbuka. Ia memutuskan untuk meminta bantuan Pak Gunawan, tetangganya yang bijaksana, untuk melihat panci itu secara diam-diam. Sebuah langkah hati-hati, namun perlu untuk memastikan keamanan dirinya dan warga sekitar. Saat Dedi beranjak ke sumur untuk mencuci tangan, Sri Hartati memanfaatkan kesempatan. Ia mendekati panci, menahan napas, membuka tutupnya sedikit dan sekelebat di balik kuah. Ia melihat sesuatu yang aneh, serat daging tebal, potongan tidak simetris, dan ada sesuatu yang menyerupai sendi kecil. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tercekat. Segera ia menutup panci, kedua tangan gemetar. Siang yang seharusnya damai itu berubah menjadi awal dari misteri besar yang akan mengguncang seluruh kampung. Aroma anyir dari panci, langkah-langkah tetangga yang mulai curiga, dan berita hilangnya Maya Putri, semua menjadi kombinasi yang menandai datangnya rahasia
yang kelak akan menguji keberanian dan kearifan seorang ibu tua. Disinilah Sri Hartati berdiri, antara ketakutan dan kewaspadaan, menyadari bahwa keputusan kecil hari itu memanggil Pak Gunawan, membuka panci, dan menghadapi Dedi, bisa menjadi titik awal pengungkapan kebenaran yang menyelamatkan nyawa dan kehormatan banyak orang. Setelah menutup panci dengan tangan yang gemetar, Sri Hartati duduk sejenak di kursi kayu. Napasnya berat, pikirannya berputar cepat. Aroma anyir dari panci itu masih tersisa di udara, menempel di hidungnya, menimbulkan rasa tidak nyaman yang sulit ia abaikan. Ia tahu bahwa rumahnya, yang selama ini menjadi tempat aman dan penuh kenangan, kini diselimuti rahasia dan kemungkinan bahaya. Ia menatap Dedi yang sedang duduk di kursi bambu, menyilangkan kaki, tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Namun, senyum itu terasa dingin dan terlalu cepat muncul. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap santainya, sesuatu yang membuat hati Sri Hartati bergetar. Ia mengingat semua perilaku menantunya selama ini. Suka menunda-nunda pembayaran hutang, nongkrong di warung remang, dan selalu tampak licik dalam urusan kecil maupun besar. Di luar jendela, gang sempit yang biasanya ramai dengan anak-anak bermain kini sepi. Hanya terdengar suara angin kering yang menggeser daun-daun kering di tanah. Burung-burung pun enggan bersuara, seolah ikut merasakan ketegangan di dalam rumah tua itu. Radio tua di sudut ruang tengah bergumam pelan, menyiarkan berita tentang Maya Putri yang hilang. Nama itu seperti menghantui setiap sudut ruangan. Sri Hartati merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu, hanya ada satu langkah yang bisa ia ambil. Meminta bantuan Pak Gunawan, tetangganya yang bijaksana. Pak Gunawan dikenal adil, tegas, dan tidak mudah terpengaruh oleh desas-desus. Ia juga sangat memperhatikan keselamatan warga, terutama orang tua seperti Sri Hartati. Dengan hati-hati, ia menyusun rencana sederhana. Berpura-pura keluar rumah untuk membeli gula ke rumah tetangga lain, lalu mengajak Pak Gunawan melihat panci itu secara diam-diam. "Dad, ibu sebentar ke rumah Bu Yanti, kehabisan gula. Kamu duduk saja di sini, ya," ucap Sri Hartati dengan suara tenang tapi hati-hati. Dedi menoleh sebentar, matanya menatap tajam, tetapi senyumnya muncul lagi. "Jangan lama-lama, Bu. Dagingnya enak kalau masih hangat, nanti keburu dingin," katanya. Sri Hartati hanya mengangguk pelan dan melangkah keluar, menutupi kegelisahan yang mulai menjalar di dadanya. Langkahnya terasa berat di gang berdebu. Matahari terik memantul dari atap seng, membuat keringat mengalir di wajahnya. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain kelereng, dan seorang bapak membetulkan rantai sepeda. Suasana biasa itu kontras dengan ketegangan yang ia rasakan. Saat melewati tikungan, ia melihat bengkel kecil milik Pak Gunawan. Ia mempercepat langkah, hatinya berdebar, tetapi niatnya jelas, mencari sekutu untuk memastikan keselamatan dirinya dan kampung. Sesampainya di bengkel, Pak Gunawan sedang menunduk memperbaiki sepeda motor tua milik seorang sopir becak. "Assalamualaikum Bu Sri," sapa Pak Gunawan. "Loh Bu Sri, panas-panas begini kok keluar. Ada apa?" Sri Hartati menelan ludah. Suaranya bergetar saat menjawab. "Pak Gunawan, boleh saya pinjam telinga sebentar?" Pak Gunawan mengangguk, mengerti maksudnya. Ia mengajak Sri Hartati ke sisi bengkel yang teduh, menjauh dari suara orang yang lewat. Dengan hati-hati, Sri Hartati mulai bercerita tentang kedatangan Dedi, panci besar, aroma anyir, dan berita Maya yang hilang. Pak Gunawan mendengarkan dengan seksama, matanya tetap tajam, menilai setiap kata yang diucapkan Sri Hartati. Ini memang mencurigakan, Bu. Kita harus hati-hati, jangan gegabah," katanya pelan, menenangkan. Keduanya berbalik menuju rumah Sri Hartati. Dari kejauhan, mereka melihat pintu rumah tua itu masih terbuka, dan Dedi duduk dengan wajah yang terlalu dibuat-buat tenang. Pak Gunawan melangkah lebih dulu, menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Sri Hartati mengikuti, rasa takut bercampur tekad mengalir di nadinya. Sesampainya di ruang tengah, Pak Gunawan mendekat ke panci. Dengan hati-hati, ia mengangkat tutupnya sedikit untuk melihat isi di dalam. Uap panas menyambar wajahnya. Aroma anyir menguat. Sekilas, terlihat potongan daging yang aneh, tidak seperti daging sapi atau ayam. Ada sesuatu yang menyerupai sendi kecil muncul sesaat, lalu lenyap lagi di balik kuah kental. Pak Gunawan menunduk, menatap Sri Hartati. "Ini, bentuknya tidak lazim, Bu," bisiknya. Sri Hartati menahan napas.
Rasa takut bercampur dengan dorongan untuk melindungi anak-anak dan warga kampung. Ia tahu, jika benar dugaan mereka, rumahnya bisa menjadi pusat bahaya, bahkan bisa mempengaruhi keselamatan seorang gadis yang hilang. Ia beringsut sedikit, menatap sekeliling, memastikan Dedi tidak memperhatikan gerakan mereka. Dedi tiba-tiba kembali dari sumur, rambut basah dan wajahnya tampak segar. Ia menatap mereka seakan menimbang sesuatu, tapi Sri Hartati dan Pak Gunawan tetap tenang. Ibu-ibu, ayo makan saja nanti. Kita bikin ramai-ramai, biar lebih aman, ucap Sri Hartati, mencoba menenangkan diri. Dedi memisingkan mata. Kenapa mesti ramai? Ini rumah ibu, saya menantu ibu, katanya. Nada suara mulai meninggi sedikit, menimbulkan hawa ketegangan baru. Pak Gunawan mengambil posisi berdiri setengah menghalangi Sri Hartati. Pak Gunawan pamit sebentar ke pos ronda. Ia berkata, suaranya tenang tapi tegas. Langkahnya cepat, menunjukkan ia akan membawa bantuan jika diperlukan. Sri Hartati merasakan secercah lega. Tidak lagi sendirian, ia memiliki sekutu yang bisa membantu menghadapi kemungkinan terburuk. Di rumah tua itu, ketegangan semakin terasa. Langkah Dedi yang gelisah, aroma dari panci, dan suara radio yang terus mengabarkan tentang Maya membuat udara seakan menebal. Sri Hartati tahu, satu keputusan lagi bisa menentukan nasib banyak orang. Apakah mereka akan mengungkap kebenaran atau membiarkan kegelapan terus mengintai? Dengan hati-hati, ia menatap Pak Gunawan. Pak, kita harus segera memastikan ini. Jangan sampai ada yang celaka. Ucapnya lirih, tapi penuh tekad. Pak Gunawan mengangguk. Tenang Bu, kita lakukan dengan hati-hati. Jangan gegabah, tapi kebenaran harus keluar, jawabnya. Ketegangan itu terasa menahan napas semua yang hadir. Siang yang seharusnya hangat di Surabaya kini menjadi momen yang menegangkan, di mana keberanian seorang ibu tua akan diuji, dan kebenaran yang tersembunyi di balik panci besar itu perlahan menunggu untuk diungkap. Setelah Sri Hartati dan Pak Gunawan memeriksa panci secara diam-diam, udara di ruang tengah terasa semakin sesak. Aroma anyir masih menyebar, menempel di dinding kayu tua, dan membuat bulu kuduk meremang. Dedi duduk tak jauh dari mereka. Tampak tenang tapi jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu dengan ritme yang gelisah. Dad, kita lihat sebentar saja Bu. Tidak untuk menuduh, tapi memastikan, bisik Pak Gunawan. Sri Hartati mengangguk pelan. Mereka tahu, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Tapi keselamatan gadis hilang Maya Putri adalah prioritas. Sekilas, di dalam panci tampak potongan daging yang tidak biasa. Tebal, seratnya kasar, dan beberapa potong tampak tidak simetris. Bahkan, ada satu potongan yang sekilas menyerupai sendi kecil. Muncul sesaat lalu tenggelam kembali di balik kuah kental. Sri Hartati menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia menyadari, ini bukan sekadar daging biasa. Dedi berdiri, menuju ke sumur untuk membasuh tangannya, meninggalkan panci tanpa pengawasan. Ini adalah kesempatan. Pak Gunawan mendekat, membuka penutup panci lebih lebar, tapi tetap hati-hati agar tidak mencampur uap panas dengan ekspresi ketakutan Sri Hartati. Sekilas, serat dan bentuk daging itu tampak aneh bahkan bagi mata yang berpengalaman. Tak lama, beberapa tetangga lewat di gang. Mereka menoleh ke rumah Sri Hartati, mencium aroma anyir yang sudah menyebar sampai keluar. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Itu dari rumah Ibu Sri Hartati. Ada yang aneh, kata seorang ibu tua. Aduh jangan-jangan, gumam lainnya. Menyadari ketertarikan warga, Sri Hartati dan Pak Gunawan segera mengatur strategi. Kita tunggu sebentar. Jangan gegabah, bisik Pak Gunawan, menenangkan Sri Hartati. Mereka harus memastikan bukti sebelum mengundang perhatian Dedi atau menimbulkan kepanikan. Dedi kembali, wajahnya lebih segar, seolah tak sadar ketegangan yang tengah terjadi. Kenapa lama sekali Bu? Dagingnya hangat, nanti keburu dingin, ujarnya sambil tersenyum. Tapi senyum itu kini tampak dibuat-buat. Mata Sri Hartati menatap tajam, meneliti gerak-geriknya. Ada rasa gelisah yang tak bisa ia abaikan. Dad, kita tunggu sebentar saja. Nanti Pak Gunawan yang akan bantu, biar lebih ramai, ucap Sri Hartati, mencoba menenangkan diri dan sekaligus memberi alasan untuk mengundang warga. Dedi memisingkan mata. Kenapa mesti ramai? Ini rumah ibu. Saya menantu ibu. Jawabnya sedikit keras. Nada mulai meninggi. Seiring suara Dedi mengeras,
Warga mulai berkumpul di gang. Mereka merasa ada yang tidak beres. Anak-anak ditarik masuk rumah. Beberapa tetangga mendekat untuk memastikan keselamatan. Dalam beberapa menit, gang sempit itu berubah menjadi pusat perhatian. Sri Hartati menahan napas, menatap Pak Gunawan. Kita harus segera memanggil Pak Joko dan Pak RT, katanya lirih. Pak Gunawan mengangguk. Mereka bergerak cepat, memastikan ada saksi saat Panci diperiksa. Begitu Pak Joko dan Pak RT tiba, ketegangan semakin terasa. Wajah Dedi berubah, senyumnya menghilang seketika. Ia menatap mereka dengan cemas, menyadari bahwa rahasianya mulai terancam. Ded, bolehkah kita lihat isi panci bersama-sama? Agar tidak ada salah paham, kata Pak RT dengan suara tegas tapi tetap sopan. Dedi terdiam, bibirnya bergerak tapi tak mengeluarkan kata. Suasana hening sejenak. Udara seperti menebal oleh ketegangan yang sulit diuraikan. Dengan perlahan, mereka mengangkat penutup panci. Uap panas menyeruak, aroma anyir menyebar ke seluruh ruangan. Sekali lagi, potongan daging aneh terlihat, dan kali ini lebih jelas. Bentuknya tidak biasa, serat kasar, dan ada sesuatu yang menyerupai tulang kecil pucat. Napas Sri Hartati tercekat, tangan gemetar menutup mulutnya. Beberapa tetangga yang penasaran mulai berdiri di ambang pintu. Bisik-bisik muncul. Astagfirullah, apa ini? Sebagian menahan mual, sebagian lain mulai panik. Mata warga menatap tajam ke panci. Sebagian bahkan menutup wajah karena takut melihat. Dedi mencoba menenangkan diri, berusaha tersenyum lagi. Ini hanya daging istimewa, Bu. Jangan terlalu khawatir. Tapi nadanya tidak meyakinkan. Sorot matanya gelisah, gerak-geriknya canggung, dan ketegangan mulai menumpuk. Pak Joko maju perlahan, menempatkan dirinya di dekat panci. Ded, kita semua ingin memastikan ini aman. Tidak ada yang perlu panik. Tapi kita harus jujur, katanya. Menatap langsung ke mata Dedi, hening beberapa detik. Dedi terlihat menimbang antara kebohongan dan kenyataan yang tak bisa ia kendalikan lagi. Napasnya tersengal, keringat basah membasahi pelipisnya. Ia menyadari bahwa setiap tetes uap yang keluar dari panci adalah bukti yang bisa mengungkap kebenaran. Di luar, hujan deras mulai turun, menambah suasana dramatis. Air hujan menetes di atap seng, menimbulkan suara ritmis yang menenangkan sekaligus menegangkan. Anak-anak dan tetangga menonton dari kejauhan, merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sri Hartati menatap Dedi, hatinya bergejolak antara ketakutan dan keberanian. Ia tahu, satu langkah lagi mengungkap isi panci secara terbuka, bisa menentukan nasib Maya Putri dan keselamatan warga kampung. Ia merasakan dorongan kuat untuk bertindak, meski tubuhnya gemetar dan napasnya tercekat. Dengan suara yang bergetar namun tegas, Sri Hartati berkata, Ded, tolong tunjukkan yang sebenarnya. Kami harus tahu. Untuk keselamatan semua orang, termasuk gadis itu. Ketegangan di ruangan mencapai puncaknya. Dedi menatap semua orang, sadar bahwa kebohongannya mulai runtuh. Uap panas dari panci berputar di udara. Aroma anyir semakin menusuk, dan hati Sri Hartati berdetak kencang. Ini adalah momen di mana keberanian seorang ibu tua diuji antara ketakutan, rasa curiga, dan dorongan untuk menegakkan kebenaran. Disinilah cerita memasuki titik kritis. Panci besar itu bukan lagi sekadar misteri, tapi menjadi simbol kebenaran yang akan mengungkap rahasia kelam Dedi, menentukan nasib Maya, dan menguji solidaritas kampung. Hujan deras masih mengguyur gang sempit di tepi pelabuhan, menciptakan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan kuning temaram. Rumah kayu tua Ibu Sri Hartati kini menjadi pusat perhatian warga. Aroma anyir dari panci masih tertinggal di udara, menyatu dengan udara hujan yang basah. Sri Hartati berdiri di dekat pintu, tangannya gemetar, sementara Pak Gunawan dan Pak Joko mengamati situasi dengan tegang. Tak lama kemudian, terdengar suara sirene dari ujung gang. 2 mobil patroli berhenti, dan beberapa petugas polisi dengan jas hujan plastik turun tergesa-gesa. Wajah mereka serius, mata menatap tajam ke arah rumah tua itu. Warga yang berdiri di gang segera menyingkir, memberi jalan. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar hujan dan tetesan air dari atap seng yang menimpa lantai. Salah satu petugas membuka pintu rumah dan memasuki ruang tengah. Ia melihat panci besar di atas meja, uap panas masih mengepul, aroma anyir menyeruak ke hidungnya. Petugas lain mengenakan sarung tangan, mengambil sendok logam, dan mengaduk perlahan isi panci. Seketika wajah mereka berubah. Segera amankan ini,
kata salah satu dengan tegas. Ada indikasi kuat ini bukan daging hewan. Sri Hartati menutup mulut dengan tangan, tubuhnya bergetar, hatinya remuk, tapi ia merasa lega bahwa kebenaran mulai muncul. Warga yang melihat dari ambang pintu menahan napas. Ada yang menutup mata karena mual, sebagian lain menatap dengan ngeri. Bisik-bisik terdengar, "Ya Allah, ini benar-benar aneh." Dedi berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba bicara, tapi suara yang keluar terdengar gemetar dan tidak meyakinkan. "Hei, ini cuma daging anjing. Kalian salah paham," ujarnya, mencoba menutupi ketakutan yang jelas tampak di matanya. Namun kata-kata itu tak lagi berarti. Polisi terus mendekat, menegaskan prosedur penyelidikan. Pak Joko berdiri di dekat Sri Hartati, mencoba menenangkan. "Bu, jangan khawatir, semua akan terungkap. Panjenengan bukan pelaku," katanya lembut. Tapi Sri Hartati hanya mengangguk, matanya kosong, tangan gemetar, merasa rumahnya ternoda oleh perbuatan menantunya sendiri. Sementara itu, di ruang interogasi kantor polisi Surabaya, Dedi, Budi mulai kehilangan ketenangan. Lampu neon menyinari wajah pucatnya, tangannya terborgol di atas meja besi. Dua penyidik duduk berhadapan, menatap setiap gerakan dan ekspresi wajahnya. Di atas meja, berkas-berkas tebal berserakan, termasuk foto barang bukti, hasil laboratorium forensik awal, dan catatan tentang jejak lumpur di sepatu Dedi yang cocok dengan lokasi dekat sungai di belakang kos. Seorang penyidik mencondongkan badan, menatap tajam. "Budi, daging dalam panci yang kau bawa, laboratorium sudah memeriksa. Ada jaringan manusia, bukan hewan. Dari mana kau dapatkan ini?" Dedi menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Ia mencoba tetap tenang. "Kalian salah paham. Itu hanya daging anjing. Saya beli di pelabuhan." Penyidik lain mengetuk meja keras-keras, menegaskan, "Sepatumu penuh lumpur dari lokasi yang sama dengan temuan tas Maya. Ada saksi yang melihatmu membawa karung besar malam sebelum Maya hilang. Kau pikir semua orang bodoh?" Dedi berdiri, tubuhnya gemetar, mencoba menutup wajah. Suara napasnya terdengar berat, bibirnya bergerak, tapi kata-kata tersangkut. Ia menyadari semua kebohongannya mulai runtuh. Semua bukti mengarah padanya. Panci misterius, daging aneh, jejak lumpur, saksi mata, dan laboratorium forensik. Di rumah, warga kampung yang melihat polisi datang dan memeriksa panci mulai menahan napas. Ibu-ibu menutup mata, beberapa pria menunduk dengan cemas. Bisik-bisik terdengar, "Ya Allah, jangan-jangan Maya." Suasana tegang bercampur ketakutan. Ibu Sri Hartati duduk di kursi, kedua tangannya menutup wajah. Ia merasa sedih, malu, dan takut. Rumahnya, yang selama ini menjadi tempat aman dan penuh kenangan, kini berubah menjadi pusat skandal dan misteri mengerikan. Namun, di tengah kekacauan itu, hatinya juga merasa lega. Kebenaran mulai terbuka, dan mungkin Maya Putri akan mendapatkan keadilan, meski terlambat. Sementara polisi mulai mendokumentasikan semua bukti, suara sirene di luar masih terdengar, memantul di gang sempit. Anak-anak yang tadinya bermain di gang kini ditarik masuk rumah. Orang dewasa menatap dengan cemas, menyadari bahwa kampung mereka telah berubah. Hanya doa yang tersisa di hati masing-masing, berharap tragedi itu segera terungkap dan tak ada lagi yang celaka. Dedi akhirnya duduk kembali, wajahnya hancur, tubuhnya lunglai. Semua usaha untuk menutupi rahasia gagal. Napasnya tersengal, keringat bercampur dengan ketakutan. Polisi menatapnya tajam, menunggu pengakuan. Sri Hartati, meski lemah dan gemetar, menatap panci itu dengan mata yang bening. Ia tahu, keberanian untuk menghadapi kebenaran, walau pahit, adalah satu-satunya cara untuk melindungi kampungnya dan mengenang Maya Putri dengan adil. Setelah pemeriksaan awal panci oleh polisi, ketegangan di rumah tua Sri Hartati semakin memuncak. Dedi duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, keringat membasahi pelipis. Semua bukti jejak lumpur di sepatu, aroma anyir dari panci, potongan daging aneh telah menjeratnya. Seorang petugas mendekat, menatap mata Dedi dengan tajam. "Budi, sekarang katakan yang sebenarnya. Semua bukti sudah jelas. Sepatumu, panci, saksi, dan laboratorium. Apa isi karung yang kau bawa malam itu?" Dedi tergagap. Ia mencoba menenangkan diri,
Namun suara yang keluar terdengar pecah antara rasa panik dan upaya mempertahankan kepura-puraan. Itu hanya rongsokan. Saya tidak tahu. Saya hanya lewat, ujarnya, berusaha menutupi ketakutan. Di sisi lain, Ibu Sri Hartati duduk mematung di kursi kayu tua. Tangan gemetar menutupi wajah, tubuhnya lunglai. Ia merasa rumahnya ternoda, kehormatan keluarga tercemar, dan seluruh kampung kini menatapnya dengan rasa penasaran, takut, dan curiga. Air matanya mengalir tanpa henti, meski ia tahu dirinya tidak bersalah. Tetangga yang hadir, termasuk Pak Gunawan dan Pak Joko, mencoba menenangkan situasi. Bu, jangan merasa bersalah, panjenengan bukan pelaku. Ini semua ulah Dedi, kata Pak Joko lembut. Namun, hati seorang ibu tua tidak mudah diyakinkan. Nama Sri Hartati kini sudah terikat dengan misteri panci dan tragedi Maya Putri. Dedi, yang melihat mata warga, mulai panik. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya lunglai, dan tangan gemetar. Ia sadar semua orang menunggu jawaban, menunggu kebenaran terungkap. Napasnya memburu. Ia akhirnya berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. Saya tidak bermaksud. Seorang petugas mencondongkan badan, menekan lebih jauh. Tidak bermaksud apa, Budi? Jelaskan dengan jelas. Jangan lagi menutup-nutupi. Dedi menelan ludah. Wajahnya berubah merah dan pucat bergantian. Ia menunduk, menutup wajah, lalu tiba-tiba menjerit. Suaranya pecah. Itu kecelakaan. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Ruangan menjadi hening. Semua menahan napas. Kata kecelakaan terdengar jelas, membawa campuran rasa lega dan ngeri. Sri Hartati menunduk, menutup wajah, tangannya meremas kain selendang. Ia merasa lega karena kebenaran mulai muncul, namun rasa sakit dan malu tetap menghantui. Rumahnya, tempat ia menata doa dan kesederhanaan, kini menjadi saksi tragedi mengerikan. Petugas mencatat setiap kata. Bagaimana bisa terjadi, Budi? Tanya seorang petugas, matanya tajam menatap setiap gerakan. Dedi menggigil, tangannya menutupi wajah. Suaranya lirih saat menjawab. Semalam, saya mabuk. Saya kalah judi di pelabuhan. Saya dikejar utang. Lalu saya melihat Maya. Dan saya panik. Saya dorong dia. Kepalanya terbentur batu. Sekali lagi, ruangan terdiam. Rasa ngeri menyebar ke seluruh hadirin. Warga yang mendengar dari luar mulai berbisik. Ada yang menunduk menutup mulut. Ada yang menahan napas. Sri Hartati gemetar. Tangannya meremas kain selendang. Air mata menetes tanpa henti. Dedi melanjutkan. Suaranya pecah antara penyesalan dan ketakutan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Tubuhnya, saya bawa ke dekat sungai. Saya pikir kalau dimasak orang tidak akan tahu. Saya bodoh. Pak Joko, yang berdiri dekat Sri Hartati, menepuk bahu ibu tua itu dengan lembut. Bu, panjenengan tidak salah. Justru karena panjenengan berani, kebenaran ini terbongkar. Kalau tidak, mungkin masih ada yang celaka, ucapnya dengan suara lembut tapi tegas. Tetapi hati Sri Hartati tetap remuk. Rumahnya kini ternoda. Bayangan panci besar itu seperti hantu yang terus menghantui. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya lunglai. Kenapa hidup saya selalu begini? Kehilangan suami, anak jauh, dan kini menantu membawa aib ke rumah saya. Gumamnya pelan. Di luar, hujan perlahan mereda. Gang sempit yang biasanya ramai dengan anak-anak bermain kini sunyi. Hanya terdengar bisikan warga yang membicarakan tragedi itu. Mereka melihat Sri Hartati dengan iba, tetapi tak bisa menutupi ketakutan dan kemarahan atas apa yang terjadi. Di kantor polisi, pengakuan awal Dedi mulai dicatat. Para petugas saling bertukar pandang, menyadari bahwa setiap detik membawa mereka lebih dekat pada kebenaran penuh. Bukti fisik, pengakuan Budi, dan kesaksian warga kini saling menguatkan. Tidak ada lagi jalan untuk menutupi fakta. Sri Hartati duduk di kursi kayu tua, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah panci yang kini diam tak bergerak. Rasa malu, takut, dan duka bercampur. Namun di sisi lain, ada rasa lega karena kebenaran mulai terungkap, dan mungkin Maya Putri akan mendapatkan keadilan. Tetangga berdiri di ambang pintu. Beberapa menunduk menahan isak, beberapa menatap dengan cemas. Semua sadar, rumah Sri Hartati kini menjadi saksi keberanian seorang ibu tua, di tengah tragedi yang melibatkan menantunya sendiri. Keberanian itu
meski penuh rasa sakit, adalah langkah pertama untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kampung dari bahaya lebih lanjut. Pagi itu, rumah tua Sri Hartati masih diselimuti aroma anyir yang samar. Hujan semalam telah meninggalkan genangan di gang sempit, memantulkan cahaya suram dari lampu jalan. Namun ketegangan lebih terasa daripada gelapnya pagi. Polisi kembali datang, membawa alat forensik dan beberapa kantong plastik bukti. Budi duduk di sudut, wajah pucat, tangan terborgol di atas meja. Ia menyadari bahwa kebohongan sebelumnya tidak lagi cukup. Polisi mulai membuka bukti tambahan. Tas sekolah Maya yang ditemukan di tepi sungai, jejak lumpur yang sesuai dengan sepatu Dedi, dan hasil laboratorium forensik awal dari panci yang membawa aroma anyir. Seorang penyidik wanita mencondongkan badan, menatap Dedi dengan tajam. Budi, lihat ini. Tas sekolah Maya ditemukan tepat di jalur yang kau lalui malam itu. Bukti dari laboratorium juga mengonfirmasi adanya jaringan manusia dalam panci. Masih ingin mengatakan tidak tahu? Dedi menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berdiri, tetapi borgol menahan gerakannya. Suaranya pecah, hampir tak terdengar. Saya tidak bermaksud, saya panik, saya tidak tahu harus bagaimana. Di sudut rumah, Sri Hartati duduk di kursi kayu tua, memeluk lutut. Tubuhnya gemetar, air mata menetes tanpa henti. Rumahnya, yang selama puluhan tahun menjadi tempat aman dan penuh kenangan, kini berubah menjadi pusat tragedi. Aroma anyir dari panci, suara sirene di gang, dan bisikan warga yang penasaran. Semuanya menambah beban emosional yang nyaris tak tertahankan. Pak Gunawan berdiri di dekat Sri Hartati, mencoba menenangkan. Bu, panjenengan tidak salah. Kebenaran harus muncul, dan panjenengan berperan penting untuk itu, katanya. Tapi kata-kata itu sulit menembus hati ibu tua yang rapuh. Ia merasa rumah, nama baik, dan kehormatan keluarganya ternoda. Polisi mulai memeriksa panci lebih mendalam. Dengan sarung tangan, mereka mengangkat potongan daging, memeriksa serat, bentuk, dan bahkan tulang kecil yang mencurigakan. Beberapa warga yang penasaran mulai menahan napas di ambang pintu. Hanya beberapa tetangga yang diberi akses untuk mengamati secara diam-diam. Dedi menunduk, wajahnya pucat pasi. Tubuhnya lunglai, keringat dingin membasahi pelipis. Ia menyadari bahwa setiap gerakan polisi, setiap kata dari saksi, adalah tekanan yang memaksa pengakuan penuh keluar. Budi, katakan yang sebenarnya. Jangan menunda lagi. Semakin lama kau menutupinya, semakin berat hukumannya, ujar penyidik pria dengan nada tegas. Dedi menatap panci, kemudian wajah Sri Hartati. Napasnya tersengal, bibirnya bergerak, tetapi kata-kata sulit keluar. Akhirnya, ia berbisik lirih. Itu, kecelakaan. Saya tidak ingin membunuh Maya. Suara itu pecah, terdengar jelas di seluruh ruangan. Sri Hartati menutup wajahnya, napasnya memburu. Ia merasakan campuran lega dan ngeri. Meski pengakuan itu terdengar, ia tahu bahwa tragedi telah terjadi. Rumahnya, ruang yang dulunya penuh doa dan kesederhanaan, kini menjadi saksi bisu kejahatan dan kesalahan menantunya. Polisi terus menekan. Budi, jelaskan secara detail apa yang terjadi malam itu. Dedi gemetar, suara pecah antara penyesalan dan ketakutan. Saya mabuk, kalah judi, dikejar utang. Maya melihat saya takut, saya dorong, kepalanya terbentur batu, saya panik, tubuhnya, saya bawa ke sungai, saya potong, saya pikir, kalau dimasak orang tidak akan tahu. Hening menyelimuti rumah tua itu. Semua orang menahan napas, sebagian menunduk menutupi mata, sebagian menatap dengan ngeri. Sri Hartati merasakan tubuhnya melemah, jantungnya berdegup cepat, dan air matanya jatuh tanpa henti. Ia merasa hancur bukan karena dirinya yang bersalah, tetapi karena rumahnya menjadi saksi penderitaan dan kejahatan yang tak seharusnya terjadi di tempat yang ia cintai. Pak Joko berdiri di dekatnya, menepuk bahu Sri Hartati pelan. Bu, panjenengan berani berteriak waktu itu. Justru karena panjenengan, kebenaran mulai terungkap. Jangan merasa bersalah, ucapnya dengan lembut. Tetapi hati Sri Hartati masih terasa remuk. Bayangan panci besar itu terus menghantui. Setiap aroma, setiap uap panas yang muncul, mengingatkannya pada malam itu. Rumah yang dulunya aman kini berubah menjadi pusat trauma, bukan hanya bagi dirinya,
tetapi juga bagi seluruh kampung. Warga yang menyaksikan mulai menenangkan diri sedikit demi sedikit, menyadari bahwa kebenaran sedang diungkap. Beberapa tetangga menunduk berdoa, beberapa meneteskan air mata. Namun, rasa takut dan ngeri tetap menguar. Rumah Sri Hartati telah menjadi simbol keberanian sekaligus tragedi. Dedi, yang kini hampir kehilangan tenaga dan kesadaran diri, akhirnya terduduk, kepala menunduk, wajahnya pucat pasi. Polisi terus mencatat setiap kata, setiap ekspresi, mengetahui bahwa momen ini adalah titik balik dari penyelidikan. Pengakuan lengkap akan segera muncul, dan keadilan untuk Maya Putri perlahan akan ditegakkan. Sri Hartati menatap panci itu, merasakan campuran lega dan duka. Keberanian kecil yang ia ambil memanggil Pak Gunawan, mengawasi panci, dan menghadapi Dedi telah menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran. Namun hatinya tetap sakit, mengetahui bahwa rumahnya, tempat kenangan dan doa, kini menjadi saksi dari tragedi yang akan selalu membekas. Malam itu, hujan gerimis masih turun pelan di gang sempit. Lampu jalan memantulkan genangan air, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding rumah kayu tua Sri Hartati. Suasana mencekam, warga yang penasaran berkumpul di gang, menatap rumah yang kini menjadi pusat tragedi. Di ruang tengah, Dedi duduk di kursi besi, tubuhnya lunglai, tangan terborgol di atas meja. Polisi memandanginya dengan tegas, mengetahui bahwa pengakuan penuh adalah kunci untuk menyelesaikan kasus Maya. Napas Dedi tersengal, wajahnya pucat, bibirnya bergerak tanpa suara sebelum akhirnya terdengar lirih. Saya tidak bermaksud. Seorang penyidik mencondongkan badan, menatap tajam. Budi, katakan yang sebenarnya. Tidak ada lagi alasan. Semua bukti sudah jelas. Panci, jejak lumpur, tas Maya, dan laboratorium. Semua mengarah padamu. Dedi menunduk, tangannya gemetar, matanya basah, tubuhnya gemetar hebat. Ia akhirnya mengangkat kepala, menatap Sri Hartati, warga, dan polisi dengan wajah penuh ketakutan dan penyesalan. Saya mabuk, kalah judi, dikejar utang. Maya melihat saya panik, saya dorong, kepalanya terbentur batu. Saya takut, suaranya pecah, menimbulkan keheningan yang mencekam. Sri Hartati menutup wajah dengan tangan, air matanya menetes tanpa henti. Ia merasakan rumahnya, yang selama puluhan tahun menjadi tempat doa dan kenangan indah, kini berubah menjadi saksi penderitaan dan kejahatan. Aroma anyir dari panci, suara hujan, dan bisikan warga yang tercampur cemas, menciptakan atmosfer penuh kengerian. Dedi melanjutkan pengakuannya, suaranya hampir tak terdengar. Saya bawa tubuhnya ke sungai. Saya potong. Saya pikir kalau dimasak orang tidak akan tahu. Saya bodoh. Saya tidak bisa tidur. Dihantui wajahnya. Polisi menatapnya tajam, mencatat setiap kata. Warga menunduk, beberapa menutup mata, sebagian meneteskan air mata. Suasana di rumah Sri Hartati terasa berat, setiap detik menambah rasa ngeri dan duka. Pak Joko berdiri di samping Sri Hartati, menepuk bahunya pelan. Bu, panjenengan tidak salah. Justru karena panjenengan berani berteriak, kebenaran ini mulai terungkap. Jangan merasa bersalah, katanya lembut. Sri Hartati hanya mengangguk pelan, tangannya masih menutupi wajah. Ia merasa bangga karena keberaniannya menyelamatkan kampung, tetapi sekaligus hancur oleh kenyataan bahwa rumahnya menjadi saksi tragedi mengerikan. Di luar, beberapa tetangga mulai bersiap mengikuti tim pencari untuk menyusuri sungai tempat Dedi menyembunyikan jasad Maya. Anak-anak ditarik masuk rumah, dan warga dewasa berdiri menunggu, sebagian menunduk, sebagian menatap penuh ngeri. Polisi segera memimpin pencarian di tepi sungai, membawa alat-alat penyelidikan. Suasana gelap, hujan menetes di wajah mereka, membuat genangan air semakin dalam. Setiap langkah menimbulkan ketegangan, karena mereka tidak tahu apa yang akan ditemukan. Sri Hartati berdiri di dekat rumah, menatap dari kejauhan. Tubuhnya gemetar, tetapi hatinya berharap bahwa pencarian ini akan menegakkan keadilan untuk Maya. Warga yang berada di gang sempit mulai berdoa pelan. Beberapa meneteskan air mata, berharap tragedi ini segera berakhir. Tak lama kemudian, polisi menemukan sisa jasad Maya yang terkubur dangkal di balik semak-semak dekat sungai. Mereka menutup tubuh itu dengan kain, hati-hati membawa ke mobil patroli. Warga yang menyaksikan terdiam, beberapa menangis pelan,
Sebagian menunduk menahan mual dan syok. Ibu Maya yang berada di rumah menangis histeris ketika diberitahu jenazah putrinya telah ditemukan. Tangisnya mengguncang hati semua yang hadir. Sri Hartati menunduk, air mata mengalir deras. Ia tahu, tragedi ini telah mengubah hidup banyak orang, terutama keluarganya sendiri. Dedi kini duduk termangu, wajahnya pucat, tubuhnya lunglai. Pengakuan penuh telah keluar, polisi mencatat setiap kata. Ia sadar, hidupnya telah berakhir di balik jeruji. Warga kampung, meski marah, mulai menyadari bahwa rumah Sri Hartati bukanlah pelaku, melainkan tempat keberanian untuk menegakkan kebenaran. Pak Joko mencoba menenangkan Sri Hartati. Bu, semua akan terungkap. Kebenaran Maya sudah diketahui. Panjenengan berperan penting untuk itu. Sri Hartati hanya menatap kosong ke panci yang kini diam tak bergerak. Rumahnya, yang seharusnya aman, kini menjadi saksi tragedi. Bayangan panci, aroma anyir, dan malam mencekam itu akan selalu menghantui. Tetapi ia tahu bahwa keberanian kecilnya telah menolong banyak orang, termasuk Maya. Suasana malam itu di gang sempit tepi pelabuhan Surabaya penuh doa. Warga membaca Yasin untuk Maya, meneteskan air mata, dan mengutuk Dedi atas kejahatannya. Rumah Sri Hartati tetap sunyi, hanya suara hujan rintik yang menemani. Sri Hartati memeluk lutut, menutup mata, berharap semua penderitaan segera berakhir. Pagi yang kelabu menyelimuti gang sempit di tepi pelabuhan Surabaya. Hujan semalam masih meninggalkan genangan di jalan, memantulkan cahaya lampu jalan kuning temaram. Warga berkumpul di gang, menahan napas, menatap rumah kayu tua Sri Hartati yang kini menjadi pusat tragedi. Jenazah Maya Putri telah ditemukan di tepi sungai, dibawa oleh polisi dengan hati-hati menggunakan kain putih. Beberapa petugas memimpin jalan, sementara warga mengikuti dari belakang. Sebagian menunduk menahan air mata, sebagian menatap ngeri. Suasana hening, hanya terdengar tetesan air hujan yang jatuh dari atap seng. Ibu Maya hampir pingsan ketika peti sederhana berisi putrinya diletakkan di ruang tamu rumahnya. Tangisnya pecah, mengguncang hati semua yang hadir. "Anakku, kenapa kau harus pergi sekejam ini?" teriaknya, suaranya penuh kesedihan dan amarah. Warga menatapnya, beberapa meneteskan air mata, sebagian menunduk menahan duka yang sama. Sri Hartati duduk di kursi kayu tua di rumahnya sendiri, menatap kosong ke arah panci yang kini kosong. Tetapi bayangan aroma anyir dan kengerian malam sebelumnya masih terasa nyata. Tangannya gemetar, tubuhnya lunglai. Rumah yang dulunya penuh doa dan kenangan kini terasa seperti penjara trauma. Setiap papan kayu seakan menyimpan memori malam mengerikan itu. Pak Joko berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan. "Bu, panjenengan tidak bersalah. Justru karena keberanian panjenengan, kebenaran Maya bisa terungkap. Jangan merasa bersalah," ucapnya lembut. Namun hati Sri Hartati terasa remuk. Bayangan Dedi, aroma panci, dan tragedi Maya terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa kampung kini terbelah. Sebagian warga marah, sebagian merasa iba terhadapnya. Nama baiknya tercemar, meski ia sendiri tidak melakukan kesalahan. Di gang, warga mulai bersiap untuk pemakaman Maya. Doa dibacakan, beberapa ibu menitikkan air mata, dan anak-anak ditarik masuk rumah agar tidak menyaksikan kesedihan yang mendalam. Musala kampung dipenuhi jamaah untuk membaca Yasin dan mendoakan keselamatan Maya. Suasana penuh duka, tetapi juga ada sedikit ketenangan karena kebenaran mulai terungkap. Polisi masih berada di rumah Sri Hartati, mencatat setiap bukti, menyelidiki panci, sepatu Dedi, dan hasil laboratorium forensik. Dedi duduk di kursi besi, wajahnya pucat, tangan terborgol, tubuh lunglai. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berakhir di balik jeruji, dan nama Maya kini akan selalu dikenang sebagai korban kejahatan kejamnya. Warga yang hadir menatap Sri Hartati, sebagian dengan iba, sebagian menahan rasa ingin menegur. Mereka tahu, meski ia tidak bersalah, rumah dan panci yang berada di sana akan selalu diingat sebagai saksi tragedi. Sri Hartati menutup mata, memeluk lutut, air mata mengalir tanpa henti. Ia merasa bangga karena keberaniannya telah menegakkan kebenaran. Namun sekaligus hancur oleh kenyataan bahwa rumahnya kini terikat dengan trauma mendalam. Pak Joko mencoba memberi penguatan. "Bu, panjenengan berani berteriak. Karena itu, kebenaran terungkap, dan mungkin Maya mendapat keadilan.
Jangan biarkan perasaan bersalah menghancurkan panjenengan sendiri. Namun Sri Hartati hanya menggeleng. Air matanya terus mengalir. Ia merasa rumahnya, yang seharusnya menjadi tempat doa dan ketenangan, kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang akan selalu menghantui. Setiap aroma, setiap suara, dan setiap papan kayu terasa menempel dengan kenangan pahit malam itu. Pemakaman Maya berlangsung dengan suasana penuh duka. Warga berkumpul, beberapa menunduk berdoa, beberapa meneteskan air mata. Anak-anak dilarang mendekat, dan gang yang biasanya ramai dengan tawa kini sunyi. Hanya suara doa dan tangis yang terdengar. Sri Hartati menatap dari kejauhan. Tubuhnya gemetar, hatinya campur aduk antara kesedihan, trauma, dan sedikit lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Di rumahnya, setelah pemakaman selesai, Sri Hartati duduk sendiri di kursi kayu tua. Tubuhnya lemah, tangan gemetar, dan pikirannya terus dipenuhi bayangan Dedi, Panci, dan Maya. Setiap napas terasa berat. Hujan kembali turun, menambah kesan muram dan sepi. Ia merasa rumahnya tidak lagi sama, setiap sudut menyimpan kenangan kengerian yang tak bisa ia hapus. Tetapi, di tengah semua itu, ada secercah cahaya. Ia tahu bahwa keberanian dan keteguhan hatinya telah menyelamatkan banyak orang dari bahaya lebih lanjut, dan kebenaran tentang Maya telah terungkap. Meskipun luka emosional tetap ada, keberanian Sri Hartati menjadi pelajaran bagi seluruh kampung, bahwa menghadapi kebenaran, meski pahit, adalah jalan untuk menegakkan keadilan. Malam itu, gang sempit di tepi pelabuhan Surabaya kembali sunyi. Hujan gerimis menetes pelan dari atap seng, menciptakan genangan air yang memantulkan lampu jalan. Rumah kayu tua Sri Hartati tetap menjadi pusat perhatian. Meski sebagian besar warga kini menunggu kabar dari polisi dan pengakuan lengkap Dedi. Dedi duduk di kursi besi, tubuh lunglai, tangan terborgol di atas meja. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak tak menentu. Polisi memandanginya dengan tajam. Semua bukti telah terkumpul. Panci dengan sisa daging aneh, tas sekolah Maya yang ditemukan di sungai, jejak lumpur di sepatu, serta hasil laboratorium forensik. Tidak ada jalan untuk menutupi kebenaran lagi. Seorang penyidik mencondongkan badan, menatap Dedi. Budi, katakan semuanya. Tidak ada alasan lagi. Setiap detik penundaan hanya menambah bebanmu. Dedi menghela napas panjang. Tubuhnya gemetar. Suara lirihnya pecah di udara. Saya mabuk, kalah judi, dikejar utang. Maya melihat saya. Saya panik, saya dorong. Kepalanya terbentur batu. Saya tidak bermaksud. Sri Hartati duduk di kursi tua, memeluk lutut, menutup wajah dengan tangan. Air matanya menetes tanpa henti. Rumahnya, yang seharusnya aman dan penuh doa, kini menjadi saksi penderitaan dan tragedi yang menimpa Maya, serta keluarganya sendiri. Polisi mencatat setiap kata dengan serius. Budi, bagaimana setelah itu? Tanya salah satu penyidik. Dedi menunduk, napasnya tersengal, tangannya gemetar. Saya takut. Tubuhnya, saya bawa ke sungai. Saya potong. Saya pikir kalau dimasak orang tidak akan tahu. Saya bodoh, dihantui wajahnya. Suara itu pecah, menimbulkan keheningan, menegangkan di ruang tengah. Warga di gang mendengar sebagian pengakuan melalui jendela dan sela-sela pintu. Beberapa menunduk menahan mual, beberapa meneteskan air mata. Anak-anak ditarik masuk rumah. Semua sadar, tragedi itu nyata dan rumah Sri Hartati menjadi saksi keberanian sekaligus trauma. Pak Joko berdiri di samping Sri Hartati, menepuk bahunya lembut. Bu, panjenengan tidak salah. Justru keberanian panjenengan membuat kebenaran terungkap. Jangan merasa bersalah, ucapnya pelan. Namun hati Sri Hartati masih remuk. Bayangan Panci, aroma anyir, dan tragedi Maya terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa meskipun kebenaran telah keluar, nama baik dan rumahnya tetap tercemar di mata sebagian warga. Polisi kemudian mengumumkan bahwa mereka akan membawa Dedi ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut, termasuk memastikan barang bukti Panci dan sisa jasad Maya. Warga berdiri di gang, menatap dengan campuran marah, ngeri, dan iba. Beberapa ibu meneteskan air mata, sebagian pria meneguk napas, menahan kemarahan yang mendidih. Dedi berdiri, tubuhnya lunglai, wajah pucat pasi, napasnya tersengal, mata berkaca-kaca. Ia sadar, hidupnya telah berakhir di balik jeruji. Polisi memborgol tangannya,
membimbingnya ke mobil patroli. Setiap langkahnya terdengar berat, seperti membawa beban seluruh kejahatan yang telah ia lakukan. Sri Hartati tetap di kursi kayu tua, menatap kosong kepanci yang kini diam. Rumahnya, yang seharusnya tempat doa, kini menjadi saksi tragedi, namun juga simbol keberanian seorang ibu tua yang menegakkan kebenaran. Meski hatinya remuk, ada rasa lega. Maya mendapatkan keadilan, meski terlambat. Warga yang menonton dari gang mulai berbisik. Sebagian mengutuk Dedi, sebagian mengungkapkan iba kepada Sri Hartati. Suasana hening, hanya suara hujan yang menetes pelan di atap, menambah kesan muram. Anak-anak ditarik masuk rumah, dan sebagian warga mulai menutup jendela, agar tidak melihat adegan tragis ini. Di rumah Maya, tangis ibu Maya pecah ketika peti sederhana putrinya dibawa masuk. Suara tangisan mengguncang seluruh kampung, membuat hati siapapun yang mendengar hancur. Warga membantu menenangkan ibu Maya, sementara doa bergema dari musala kampung untuk keselamatan arwah Maya. Sri Hartati menutup mata, air matanya menetes. Ia tahu bahwa rumahnya akan selalu teringat sebagai tempat tragedi, namun juga sebagai saksi keberanian untuk menegakkan kebenaran. Ia merasakan campuran duka, trauma, dan sedikit lega. Pak Joko menepuk bahu Sri Hartati lagi. Bu, panjenengan telah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan rasa bersalah menghancurkan panjenengan. Kebenaran sudah muncul, dan Maya mendapat keadilan. Di gang sempit, beberapa warga mulai menenangkan diri. Doa bergema, air mata menetes, namun suasana tetap penuh kesedihan. Kampung kecil di tepi pelabuhan Surabaya kini terbelah antara marah pada Dedi dan iba pada Sri Hartati. Dedi kini resmi dibawa polisi. Wajahnya pucat pasi, tubuh lunglai, pengakuan penuh telah keluar, dan semua bukti mendukungnya. Warga menyadari bahwa tragedi ini bukan hanya tentang Maya, tetapi juga tentang keberanian seorang ibu tua yang menghadapi ketakutan dan mengungkap kebenaran. Suasana malam itu di gang sempit sunyi, hanya suara hujan yang menemani. Rumah Sri Hartati tetap berdiri, saksi bisu dari tragedi, keberanian, dan trauma yang akan selalu melekat. Sri Hartati menatap kosong ke arah rumah, merasakan luka yang mendalam, namun juga sedikit lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Beberapa minggu setelah pengakuan Dedi, kampung kecil di tepi pelabuhan Surabaya perlahan mencoba kembali ke rutinitas sehari-hari. Gang sempit yang dulu dipenuhi keriuhan anak-anak kini kembali hidup, meski ada kehati-hatian yang tersisa. Anak-anak bermain, namun tetap dalam pengawasan orang tua. Suasana mulai normal, meski bayangan tragedi masih melekat di setiap sudut. Sri Hartati duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya. Tubuhnya masih lemah, langkahnya pelan. Namun ada ketenangan yang muncul setelah gelombang awal trauma reda. Setiap pagi, ia menatap halaman rumahnya, merenung tentang apa yang terjadi, dan tentang keberanian yang ia tunjukkan saat menghadapi Dedi. Meski rumahnya kini tetap menjadi simbol tragedi, ia menyadari bahwa kebenaran telah menang. Pak Joko sering datang mengunjunginya, membawa makanan hangat dan obat-obatan. Bu, panjenengan sudah melalui ujian yang berat. Warga mulai memahami bahwa panjenengan tidak bersalah, katanya lembut. Sri Hartati hanya tersenyum tipis, air mata masih menetes sesekali, namun senyum itu membawa secercah harapan bagi dirinya sendiri. Warga kampung, yang awalnya curiga dan mengutuk rumah Sri Hartati, kini mulai menunjukkan simpati. Beberapa ibu datang menengok, berbagi makanan, dan mencoba menghibur. Bu, jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Panjenengan sudah melakukan yang benar, ujar salah seorang tetangga. Sri Hartati mengangguk, rasa lega sedikit muncul di hatinya. Musala kampung kembali menjadi tempat doa, bukan hanya untuk Maya, tetapi juga untuk keluarga yang selamat dari tragedi. Lantunan Yasin menggema, dan suasana syahdu membawa ketenangan bagi mereka yang hadir. Anak-anak diperbolehkan kembali bermain di gang, meski orang tua tetap waspada. Kampung perlahan pulih, belajar dari tragedi dan keberanian seorang ibu tua. Di sisi lain, Dedi kini berada di balik jeruji, menghadapi hukumannya. Berita tentang pengakuannya tersebar luas, menjadi peringatan bagi semua bahwa kejahatan bisa muncul dari orang terdekat. Nama Maya diingat dengan doa, nama Dedi diingat dengan amarah dan kecaman. Sementara Sri Hartati diingat sebagai sosok yang berani menegakkan kebenaran. Sri Hartati sendiri mulai menerima kenyataan. Ia masih sering sakit, tubuhnya lemah, namun mulai keluar rumah sesekali untuk menyapa anak-anak yang lewat. Beberapa dari mereka bahkan membawa bunga kecil,
sebagai simbol perhatian dan harapan. "Ini untuk ibu supaya sehat lagi," kata seorang bocah polos. Sri Hartati tersenyum samar untuk pertama kali setelah sekian lama. Senyum itu tipis, namun cukup memberi harapan bahwa meski masa lalunya tercoreng oleh tragedi, masih ada cahaya di tengah kegelapan. Kampung kini belajar berdamai dengan luka yang pernah ada. Orang dewasa mulai berbicara tentang pentingnya waspada terhadap kejahatan, menjaga anak-anak, dan saling mendukung di tengah kesulitan. Suasana yang dulu penuh ketakutan mulai digantikan rasa saling peduli. Sri Hartati duduk di teras, menatap gang sempit yang kini kembali hidup. Ia merenung tentang kejadian yang lalu, tentang panci yang menjadi simbol tragedi, dan tentang keberanian yang ia tunjukkan. Ia tahu bahwa rumahnya, meski penuh kenangan pahit, juga menjadi saksi kebenaran dan keadilan. Pak Joko duduk di sampingnya, menggenggam tangan Sri Hartati. "Bu, manusia sering lupa pada kebaikan, tapi Allah tidak pernah lupa. Panjenengan jangan merasa sia-sia. Justru karena keberanian panjenengan, Maya mendapat keadilan." Sri Hartati menutup mata, merasakan ketenangan sedikit demi sedikit masuk ke hatinya. Air matanya masih jatuh, namun kini bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga kelegaan. Ia tahu bahwa meski tragedi itu meninggalkan luka, keberanian dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Di kampung, warga kini mulai menata kembali kehidupan. Anak-anak bermain, para ibu membuka warung kecil, dan para bapak kembali bekerja di pelabuhan. Namun setiap kali hujan turun, bisikan tentang panci berdarah itu kembali terdengar. Meski begitu, mereka belajar untuk menjaga hati, keluarga, dan lingkungan, agar tragedi serupa tidak terulang. Sri Hartati, sosok yang tidak pernah bersalah, tetap menjadi pusat simpati dan hormat. Rumahnya, meski masih menyimpan kenangan pahit, kini juga menjadi simbol keberanian dan kejujuran. Ia menyadari bahwa keberanian kecilnya telah menyelamatkan banyak orang, dan kebenaran telah terungkap. Malam itu, musala kembali menggelar doa bersama. Lantunan Yasin menggema lembut. Suara doa membawa ketenangan bagi kampung yang sempat terbelah, mengingatkan bahwa di tengah kesedihan dan tragedi, keberanian, kejujuran, dan kasih sayang tetap menjadi cahaya yang menuntun. Beberapa minggu setelah tragedi Maya, kampung kecil di tepi pelabuhan Surabaya mulai kembali berdenyut. Gang sempit yang dulu sepi kini terdengar suara anak-anak bermain, tertawa pelan. Meski orang tua tetap waspada, suasana yang dulu dipenuhi ketakutan mulai digantikan rasa saling peduli. Sri Hartati duduk di teras rumahnya, tubuhnya lemah, tangan gemetar, namun hatinya sedikit tenang. Ia mulai menerima kenyataan bahwa meski rumahnya menjadi saksi tragedi, keberanian dan keteguhannya telah membantu menegakkan kebenaran. Pak Joko sering menemaninya, membawa makanan hangat, obat-obatan, dan sekadar duduk di sampingnya, berbicara ringan tentang kehidupan sehari-hari. "Bu, panjenengan sudah melalui ujian yang berat. Kebenaran Maya sudah terungkap, dan panjenengan tidak bersalah," katanya lembut. Sri Hartati tersenyum tipis, air matanya masih menetes sesekali. Warga kampung mulai menunjukkan simpati. Beberapa ibu datang menengok, berbagi makanan, dan mencoba menghibur Sri Hartati. "Bu, jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Panjenengan sudah melakukan yang benar," kata seorang tetangga. Senyum samar Sri Hartati mulai muncul lebih sering, menunjukkan perlahan ia mulai menemukan ketenangan. Musala kampung kembali menjadi pusat doa, tidak hanya untuk Maya, tetapi juga untuk keselamatan dan kedamaian warga. Lantunan Yasin mengalir lembut, membawa ketenangan dan pengharapan. Anak-anak kembali bermain di gang, sementara orang dewasa kembali bekerja, meski kesadaran akan kejadian pahit tetap ada di hati mereka. Dedi kini berada di balik jeruji, menghadapi hukumannya. Berita tentang pengakuannya tersebar luas, menjadi peringatan bahwa kejahatan dapat muncul dari orang terdekat. Nama Maya dikenang dengan doa, nama Dedi dikenang dengan amarah dan kecaman, dan Sri Hartati dikenang sebagai sosok yang berani menegakkan kebenaran. Sri Hartati mulai keluar rumah sesekali, menyapa anak-anak yang lewat. Beberapa dari mereka membawa bunga kecil, simbol perhatian dan harapan. "Ini untuk ibu supaya sehat lagi," kata seorang bocah polos. Senyum tipis Sri Hartati muncul, membawa secercah cahaya di tengah kegelapan masa lalu. Warga kampung belajar untuk saling menjaga, melindungi anak-anak mereka, dan tetap waspada. Percakapan tentang tragedi Maya menjadi pelajaran penting,
Kejahatan bisa datang dari orang yang tampak biasa, dan keberanian serta keteguhan hati adalah jalan untuk menegakkan keadilan. Sri Hartati duduk di teras, menatap gang sempit yang kini hidup kembali. Ia merenung tentang tragedi, tentang panci berdarah, dan tentang keberanian yang telah ia tunjukkan. Rumahnya, meski tetap menjadi saksi tragedi, kini juga menjadi simbol kejujuran dan keberanian. Pak Joko menepuk bahunya pelan. Bu, manusia sering lupa pada kebaikan, tapi Allah tidak pernah lupa. Panjenengan jangan merasa sia-sia. Keberanian panjenengan membuat Maya mendapat keadilan. Sri Hartati menutup mata. Air matanya jatuh. Namun kini bukan hanya kesedihan. Ada kelegaan dan ketenangan. Ia tahu bahwa meski tragedi meninggalkan luka, keberanian dan kejujuran tetap menjadi cahaya yang menuntun warga dan dirinya sendiri. Gang kampung kembali normal. Meski bayangan tragedi tetap ada. Anak-anak bermain dengan gembira. Ibu-ibu membuka warung kecil. Dan bapak-bapak kembali bekerja di pelabuhan. Suasana mulai hangat, penuh harapan, dan kesadaran bahwa kejahatan harus diwaspadai. Tetapi keberanian, kasih sayang, dan kebenaran selalu memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan. Musala malam itu dipenuhi doa warga. Lantunan Yasin menggema, menenangkan hati yang gundah, dan menjadi pengingat bahwa hidup penuh ujian. Keberanian, kejujuran, dan kasih sayang keluarga menjadi benteng terakhir agar kita tidak terseret dalam kegelapan. Sri Hartati duduk di teras, menatap gang, tersenyum tipis, dan berbisik lirih. Terima kasih nak, semoga kalian semua tumbuh menjadi orang baik. Senyum itu tipis, namun cukup memberi harapan bahwa meski masa lalu tercoreng, masih ada cahaya di tengah kegelapan. Beberapa bulan setelah tragedi Maya, kampung kecil di tepi pelabuhan Surabaya perlahan menemukan ritme hidupnya kembali. Gang sempit yang dulu sunyi kini kembali dipenuhi suara anak-anak bermain, tertawa, dan berlari-lari di bawah cahaya matahari yang menembus sela-sela atap seng. Warga belajar untuk saling menjaga, waspada, namun tetap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Sri Hartati duduk di teras rumah kayunya, tangan gemetar, tubuh lemah, tetapi hati sedikit lebih tenang. Rumah yang dulunya menjadi saksi tragedi kini terasa lebih damai. Ia masih merasakan bayangan malam ketika panci berdarah hadir di rumahnya. Namun setiap napas panjangnya kini membawa ketenangan. Ia belajar menerima bahwa tragedi telah terjadi, bahwa keberanian dan keteguhan hatinya telah menegakkan kebenaran, dan bahwa kebaikan yang ia lakukan tidak pernah sia-sia. Pak Joko selalu hadir di sisi Sri Hartati. Ia membawa makanan hangat, obat-obatan, dan berbicara ringan tentang kehidupan sehari-hari. Bu, panjenengan telah melalui ujian yang berat. Kebenaran Maya sudah muncul, dan panjenengan tidak bersalah. Ucapnya lembut. Sri Hartati tersenyum samar, meneteskan air mata sesekali. Namun senyum itu menunjukkan harapan dan ketenangan yang perlahan kembali. Warga kampung mulai menunjukkan simpati yang tulus kepada Sri Hartati. Mereka datang menengok, membantu pekerjaan sehari-hari, dan menenangkannya. Bu, jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Panjenengan sudah melakukan yang benar, kata salah seorang tetangga. Senyum samar Sri Hartati kini lebih sering muncul. Simbol keberanian dan keteguhan hati yang dihormati warga. Musala kampung kembali menjadi pusat doa. Lantunan Yasin dan doa-doa untuk Maya bergema, membawa ketenangan bagi warga yang dulu terpecah. Anak-anak kembali bermain di gang sempit. Orang dewasa kembali bekerja. Namun setiap kali mereka melewati rumah Sri Hartati, mereka tidak bisa menahan rasa hormat dan sedikit trauma yang tersisa. Dedi kini berada di balik jeruji. Nama dan perbuatannya menjadi peringatan bahwa kejahatan bisa muncul dari orang terdekat. Maya dikenang dengan doa, Dedi dikenang dengan kecaman, sementara Sri Hartati dikenang sebagai sosok yang berani dan jujur. Keberanian Sri Hartati telah menjadi pelajaran bagi semua warga, bahwa menghadapi kebenaran meski pahit, adalah satu-satunya jalan untuk menegakkan keadilan. Sri Hartati perlahan mulai keluar rumah. Ia menyapa anak-anak yang lewat, menerima bunga kecil dari mereka, dan tersenyum tipis. Ini untuk ibu supaya sehat lagi, kata seorang bocah polos. Senyum itu tipis, tapi cukup memberi harapan bahwa meski masa lalu tercoreng oleh tragedi, cahaya tetap bisa ditemukan di tengah kegelapan. Gang kampung kini hidup kembali. Para ibu membuka warung kecil. Bapak-bapak kembali bekerja di pelabuhan, dan anak-anak bermain di jalan. Warga mulai menata kembali kehidupan, belajar dari tragedi,
dan menjaga satu sama lain agar kejahatan serupa tidak terjadi lagi. Di rumah Sri Hartati, setiap sudut masih menyimpan kenangan pahit. Namun ia belajar menatapnya dengan mata baru. Rumah yang dulu menjadi saksi tragedi kini menjadi simbol keberanian, keteguhan, dan kejujuran. Ia tahu bahwa meski nama baiknya sempat ternoda, keberaniannya telah menyelamatkan banyak orang. Pak Joko duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Bu, manusia sering lupa pada kebaikan, tapi Allah tidak pernah lupa. Keberanian panjenengan membuat Maya mendapat keadilan. Jangan merasa sia-sia. Sri Hartati menutup mata. Air matanya jatuh, namun kini bukan hanya kesedihan. Ada kelegaan dan ketenangan. Ia tahu bahwa meski tragedi meninggalkan luka, keberanian dan kebenaran tetap menjadi cahaya yang menuntun warga dan dirinya sendiri. Musala malam itu dipenuhi doa. Lantunan Yasin bergema, menenangkan hati warga yang pernah terpecah. Mereka belajar bahwa hidup penuh ujian, bahwa keberanian, kejujuran, dan kasih sayang keluarga adalah benteng terakhir agar tidak terseret ke dalam kegelapan. Gang sempit kembali hidup, tawa anak-anak kembali terdengar, dan rumah-rumah mulai kembali normal. Suasana damai, meski bayangan tragedi tetap ada. Warga belajar untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungan, agar tragedi serupa tidak terulang. Sri Hartati duduk di teras, menatap gang, tersenyum tipis, dan berbisik lirih. Terima kasih nak, semoga kalian semua tumbuh menjadi orang baik. Senyum tipis itu menjadi simbol harapan bahwa meski masa lalu tercoreng, cahaya selalu bisa ditemukan. Kampung itu perlahan belajar berdamai dengan luka. Nama Maya dikenang dengan doa, nama Dedi dikenang dengan amarah, dan nama Sri Hartati dikenang dengan campuran iba dan hormat. Tragedi itu meninggalkan pelajaran mendalam. Kejahatan sering lahir dari orang terdekat, dan satu kesalahan bisa menghancurkan kehidupan banyak orang. Namun keberanian, kejujuran, dan kasih sayang tetap menjadi cahaya penuntun. Musala tetap menjadi tempat doa. Suara Yasin menggema lembut, membawa ketenangan bagi warga. Kata-kata ustadz yang memimpin doa terdengar jelas. Jangan biarkan hati kita gelap karena nafsu dan dosa. Jangan biarkan satu orang yang tersesat merusak nama baik keluarga dan kampung. Belajarlah dari tragedi ini. Hari-hari berlalu. Sri Hartati perlahan menerima kenyataan. Mulai keluar rumah sesekali. Menyapa anak-anak yang lewat. Dan tersenyum tipis. Gang kembali hidup. Warga menjaga satu sama lain. Dan kampung kecil di tepi pelabuhan Surabaya belajar untuk terus hidup dengan kesadaran, kehati-hatian, dan harapan. Malam itu, gang sempit di kampung tepi pelabuhan Surabaya hening. Hujan turun pelan, menetes di atap seng, menciptakan genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu jalan. Suasana tenang, namun bayangan tragedi Maya, panci berdarah, dan malam-malam penuh ketakutan tetap terasa melekat di setiap hati warga. Sri Hartati duduk di teras rumahnya, tubuh lemah, tangan gemetar, namun hatinya lebih ringan. Beberapa minggu telah berlalu sejak pengakuan Dedi dan penemuan jenazah Maya. Rumahnya, yang dulunya menjadi saksi kengerian, kini menjadi simbol keberanian seorang ibu tua yang menegakkan kebenaran. Setiap papan kayu, setiap jendela, dan setiap sudut rumah menyimpan memori pahit, namun juga keberanian dan keteguhan hati. Pak Joko duduk di sampingnya, menepuk bahunya lembut. Bu, panjenengan sudah melalui ujian yang berat. Keberanian panjenengan membuat Maya mendapat keadilan. Jangan biarkan diri panjenengan terbebani rasa bersalah yang bukan milik panjenengan. Sri Hartati menutup mata, air mata jatuh tanpa henti. Namun kini ada kelegaan, ketenangan, dan sedikit harapan. Ia menyadari bahwa meski rumahnya pernah ternoda tragedi, keberaniannya telah menyelamatkan banyak orang. Ia belajar bahwa kebenaran dan kejujuran memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada ketakutan dan kebohongan. Di kampung, warga mulai pulih. Anak-anak bermain di gang, tertawa pelan, sementara orang dewasa kembali bekerja dan menjaga lingkungan mereka. Suasana yang dulu dipenuhi ketakutan kini mulai hangat, dengan rasa saling peduli yang perlahan muncul. Meskipun bayangan tragedi tetap ada, warga belajar untuk menatap masa depan dengan lebih waspada, namun penuh harapan. Nama Maya dikenang dengan doa dan air mata, simbol kepergian yang tragis namun meninggalkan pelajaran bagi semua. Nama Dedi dikenang dengan kemarahan, kecaman, dan sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa datang dari orang yang tampak biasa. Sedangkan nama Sri Hartati dikenang sebagai sosok pemberani, jujur, dan penuh kasih, yang keberaniannya menegakkan kebenaran di tengah tragedi.
Musala kampung tetap menjadi pusat doa. Lantunan Yasin bergema, mengingatkan setiap warga bahwa hidup penuh ujian. Namun keberanian, kasih sayang, dan kejujuran adalah benteng terakhir. Ustadz yang memimpin doa mengingatkan, belajarlah dari tragedi ini. Jangan biarkan satu orang yang tersesat merusak nama baik keluarga atau kampung. Jagalah hati, keluarga, dan lingkungan agar selalu berada di jalan yang benar. Sri Hartati menatap gang sempit yang kini hidup kembali, tersenyum tipis, dan berbisik lirih. Terima kasih nak, semoga kalian semua tumbuh menjadi orang baik. Senyum itu tipis, namun cukup membawa harapan bagi dirinya sendiri dan warga kampung. Ia menyadari bahwa tragedi ini meninggalkan banyak luka, tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga, bahwa keberanian menghadapi kebenaran, walau pahit, selalu membawa keadilan. Bahwa seorang ibu tua pun bisa menjadi pahlawan bagi kebenaran, bahwa satu tindakan kecil dapat menyelamatkan banyak orang, dan bahwa kejahatan, meski lahir dari orang terdekat, bisa dihadapi dengan keteguhan hati. Gang kembali hidup, suara tawa anak-anak terdengar, ibu-ibu kembali membuka warung, dan bapak-bapak bekerja di pelabuhan. Suasana perlahan normal, namun bayangan tragedi tetap mengingatkan mereka untuk selalu waspada, menjaga keluarga, dan menghargai kebaikan serta keberanian yang ada di sekitar mereka. Sri Hartati menatap rumahnya, panci yang dulu menimbulkan kengerian kini sudah dibersihkan dan disingkirkan. Namun aroma dan memori malam itu tetap tertinggal dalam hati. Ia tahu bahwa rumahnya akan selalu menjadi saksi keberanian dan keteguhan, bukan sekadar tragedi. Pak Joko menatapnya dengan lembut. Bu, manusia memang sering lupa pada kebaikan. Namun keberanian panjenengan telah menyelamatkan banyak orang. Jangan biarkan satu tragedi menutup semua kebaikan yang pernah panjenengan lakukan. Sri Hartati mengangguk. Mata berkaca-kaca, namun senyum tipis muncul. Ia sadar bahwa meski tragedi meninggalkan bayangan yang dalam, keberanian, kebenaran, dan kasih sayang tetap menjadi cahaya yang menuntun. Musala malam itu kembali menggelar doa bersama. Warga membaca Yasin untuk Maya, untuk keselamatan kampung, dan untuk penguatan hati setiap orang, agar tidak terseret ke dalam kejahatan dan keserakahan. Suara doa bergema lembut, menenangkan hati yang gundah, dan mengajarkan bahwa hidup adalah ujian, dan setiap ujian bisa dihadapi dengan keberanian, kejujuran, dan kasih sayang. Sri Hartati menatap gang yang kini kembali hidup, tersenyum tipis, dan berbisik. Semoga kampung ini selalu belajar dari tragedi ini. Semoga kebaikan, keberanian, dan kasih sayang selalu menang. Di kampung kecil itu, nama Maya dikenang dengan doa, nama Dedi dikenang dengan amarah dan hukuman, dan nama Sri Hartati dikenang dengan campuran iba, hormat, dan rasa kagum. Tragedi itu meninggalkan pelajaran mendalam bagi semua. Kejahatan sering lahir dari orang terdekat. Satu kesalahan bisa menghancurkan banyak hidup, tetapi keberanian dan kejujuran akan selalu menjadi cahaya penuntun di tengah kegelapan. Dan di malam itu, dengan suara hujan rintik di atap, gang sempit kembali tenang. Hati warga perlahan menyembuhkan luka. Rumah Sri Hartati tetap berdiri sebagai saksi keberanian, dan kampung kecil di tepi pelabuhan Surabaya belajar untuk berdamai dengan masa lalu, menjaga keluarga, dan menghargai cahaya kebenaran yang selalu menuntun mereka.